Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Tri Prayitno, kelas 12 TKR 4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen sistem suspensi. Komponen sistem suspensi yang pertama ada pegas. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cengkraman roda-roda terhadap permukaan jalan. Komponen yang kedua adalah shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, kendaraan akan cenderung beroskilasi pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya kendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan cengkraman ban terhadap jalan. Yang ketiga, ball joint. Ball joint berfungsi menerima beban vertikal maupun lateral. Selain itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat roda membelok. 4. Stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada kendaraan pada saat membelok. Di samping itu juga untuk meningkatkan traksi ban. Yang kelima ada strut bar. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. 6. Bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding dipasangkan sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimalnya. 7. Lateral control rod berfungsi untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. 8. Control arm untuk menjaga arm agar tidak bergerak maju mundur. 9. Bushing karet berfungsi untuk mencegah getaran oskilasi. 10. Bumper berfungsi sebagai penahan benturan karena ada lubang. Sistem suspensi dibagi menjadi dua, yaitu independen dan rigid. Suspensi tipe independen biasanya dipakai untuk roda bagian depan, sedangkan suspensi tipe rigid biasanya dipasang untuk roda bagian belakang. Berikut adalah suspensi kendaraan pada bagian depan. Tipe yang pertama, tipe double wishbone dengan pegas coil. Tipe double wishbone dengan pegas coil adalah tipe suspensi independen dengan menggunakan dua arm, yaitu lower arm dan upper arm. Jadi menggunakan dual arm ya, lower arm dan upper arm, serta menggunakan pegas coil seperti namanya. Yang kedua, tipe depan double wishbone dengan batang torsi. Double wishbone dengan batang torsi termasuk suspensi tipe independen. Sesuai dengan namanya, tipe suspensi ini sama menggunakan lower arm dan upper arm, di mana pegas yang digunakan adalah pegas batang torsi.
yang tahan terhadap puntiran. Pegas batang torsi terpasang pada frame dan juga upper arm, dimana ketika mobil melewati jalan berlubang dia akan memuntir. Yang ketiga, MacPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Jadi tipe ini menggunakan lower arm saja. Ini lower arm. Suspensi tipe ini biasanya digunakan pada mobil-mobil sekarang. Lalu yang keempat, MacPherson strut. MacPherson strut ini adalah tipe independen. Hampir sama dengan tipe MacPherson strut dengan lower arm. Bedanya hanya ini masih belum menggunakan lower arm yang berbentuk L. Tipe suspensi yang kelima adalah suspensi pegas daun paralel. Suspensi ini bertipe rigid. Jadi selain independen, suspensi depan juga ada yang menggunakan suspensi tipe rigid. Sesuai dengan namanya, suspensi ini menggunakan pegas daun paralel yang berbentuk lempengan-lempengan yang ditumpuk paralel sehingga dapat menahan beban yang cukup berat. Karena memang suspensi tipe ini difokuskan untuk kekuatan. Lalu untuk suspensi belakang, yang pertama ada tipe 4 link rigid. Sesuai dengan namanya, tipe 4 link ini menggunakan 4 buah link. Yang kedua, tipe semi trailing arm independen. Yang ketiga, ada tipe double wishbone independen. Lalu yang keempat, tipe strut dual link independen. Sesuai dengan namanya, suspensi ini menggunakan 2 buah link. Lalu yang kelima, tipe trailing arm dengan twist beam. Tipe rigid, suspensi ini menggunakan axle beam atau twist beam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.